Shalom semua. Pada malam hari ini aku ingin cerita tentang kesaksian aku. Kenapa sih kok aku bisa ikut Tuhan Yesus? Alasannya apa? Terus apa yang membuat kamu sangat yakin dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, kenapa aku ikut Tuhan? Karena aku sudah tahu jalan dan kebenaran itu hanya milik Tuhan Yesus. Selain itu, bukan jalan kebenaran. Karena Tuhanlah juru selamat aku dan semua yang mempercayai Dia. Banyak yang bilang katanya aku ini ikut Tuhan karena laki-laki. No, aku ikut Tuhan bukan karena laki-laki, bukan karena hasutan orang, atau bukan karena pura-pura. Enggak, itu salah. Aku ikut Tuhan memang dari diri aku sendiri, aku ikut Tuhan. Dan lebih tepatnya, semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku. Singkat cerita, 2017, Tuhan datang di mimpi aku. Di saat itu, aku masuk ke suatu ruangan yang begitu gelap. Aku melihat sosok cahaya dan berjubah warna putih, membawa buku merah. Bukunya itu seperti ini. Dan ini berlapis emas. Di situ orang yang berjubah putih itu mengatakan, namamu sudah ada dalam buku ini, Roh Kudus. Nggak lama aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setelah itu aku bangun, aku pun berpikir, kok bisa ya aku mimpi seperti itu? Padahal kan aku ini Islam. Guys, nggak cukup, lanjut part 2. Tanya dong kak, katanya muslimah. Coba bacakan ayat secara live. Tentunya tidak. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, itu tidak akan pernah terjadi. Menurut saya itu tidak penting. Yang paling terpenting sekarang, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesaksian part 2. Kita lanjut ya yang cerita yang kemarin. Itu saya baru pertama kali dimimpiin dengan Tuhan Yesus. Saya pun heran, kok bisa ya saya dimimpiin dengan Tuhannya orang Kristen, sedangkan saya ini kan Islam. Dari situ saya kepikiran, terus besoknya saya carilah lagu rohani di YouTube. Saya dengerin lagu rohani, kok rasanya kayak tenang hati saya, kayak nggak ada beban. Setelah itu, saya nggak sengaja lihat komen tentang Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya makin tertarik dengan kekristenan. Besoknya saya download Alkitab di HP. Saya baca kitab Kejadian, awal mula bumi sebelum dijadikan dan roh Allah masih melayang-layang.
Dari situ saya makin tertarik dengan kekristenan. Tapi yang saya heran, kenapa setiap saya sholat, lalu saya berdoa, saya rasa kok Tuhan saya itu seperti jauh sekali. Sangat jauh. Itu yang saya rasa. Padahal saya sholat duha, saya sholat tahajud, saya sholat. Puasa Senin Kamis juga saya puasa. Tapi setiap saya ada masalah, saya berdoa, saya rasa Tuhan saya itu terlalu jauh. Dan setelah itu, kayaknya harus lanjut part 3, soalnya nggak cukup. Makasih. Kak, apa alasan kakak yang memantapkan untuk pindah keyakinan? Alasan saya untuk pindah keyakinan karena saya sudah tahu kebenaran, dan yang terlebih penting, agama boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, shalom. Balik lagi dengan aku, Nona 0409. Garing banget. Nggak, serius. Ini aku mau cerita nih tentang kesaksian aku yang ketiga ya. Jadi, mimpi aku ini yang ketiga, yang menurut aku mungkin aku nggak bisa lupa. Di mimpi aku lagi jalan ke atas bukit, dan di bawahnya itu sedang ada bencana hebat. Aku pun gak tahu, mungkin kayak bencana tsunami gitu ya, dan gempa. Orang-orang pun banyak yang lari. Setelah aku naik ke bukit, aku menoleh ke atas dan melihat lengan aku yang ini seperti ada bercak darah. Bercaknya itu gak banyak, cuma kayak titik-titik gitu. Gak lama aku bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga gak tahu bercak dari mana datangnya. Di atas pun kayaknya tuh gak ada, cuma kayak mendung gitu. Terus setelah itu aku bangun dan aku berpikir, kok bisa ya? Ini Tuhan yang orang Kristen datang terus di mimpi. Secara aku ini sangat berkeras hati untuk menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Aku pun tidak percaya dan sangat tidak percaya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, punya cara lain. Dan mimpinya itu bukan satu kali atau dua kali saja, tapi sering banget. Sampai tidak terhitung. Kayak contohnya tiap minggu itu 3 kali bisa mimpi. Dari mimpi aku puji-pujian, aku datang ke gereja, terus aku mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mungkin kita lanjut part 4 karena nggak cukup.
Terima kasih. Apa yang membuat kamu yakin bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat sebenarnya? Tentunya yang membuat saya yakin bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat saya sebenarnya, karena Tuhan selalu mengajarkan kasihilah musuhmu. Jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, kita lanjut lagi ya kesaksian aku yang keempat. Jadi, aku itu dimimpiin lagi nih. Mimpinya cuma singkat. Cuma menurut aku ini sangat berarti banget. Nih, aku lihat awan, dan aku melihat tangan memberikan kalung salib. Kalung salib. Aku pun gak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba aku berada dalam awan, terus aku dikasih kalung salib. Setelah itu, aku bangun lagi. Dan aku makin heran. Kok bisa lagi mimpi? Mungkin usut punya usut. Aku masih penasaran nih. Dan aku makin cari tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Aku cari tahu lah lewat video YouTube Christian Prince. Tiap hari aku nonton. Setelah nonton, aku makin yakin bahwa aku harus pindah dari agamaku yang dulu dan mengikut Tuhan Yesus. Karena aku benar-benar cari perbedaan dari agamaku yang dulu dengan agamaku yang sekarang. Aku merasakan sangat beda. Ini karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Aku sampai saat ini benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih. Dan aku akan cerita mimpi yang keempat, yang menurut aku ini sangat dahsyat. Murtad dan kafir. Hai mas, makasih komentarnya. Gak apa-apa loh saya jadi murtad. Yang terlebih penting, Tuhan sudah selamatkan saya dari kebinasaan. Itu hal yang terpenting dalam hidup saya. Walaupun saya harus murtad, gak masalah. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, kita lanjut lagi ya, kesaksian 45. Jadi, ini mimpi aku yang paling dahsyat menurut aku ya. Setelah aku dibaptis tahun 2020, hari ketiga, Tuhan datang di mimpi aku. Sebelum aku dibaptis, aku sebenarnya ingin sekali dibaptis awal tahun 2020. Pada saat itu aku sadar kelakuan aku masih belum baik. Aku masih sering ngomong kasar, aku masih sering ke clubbing. Tapi aku melepaskan itu semua demi mengikut Tuhan Yesus dan hidup lebih. Jadi setelah hari ketiga aku dibaptis,
Tuhan datang dan aku melihat kuburan salib yang begitu banyak. Pada saat itu terjadi bencana juga. Ini bencananya lebih dahsyat. Aku pun kurang tahu bencananya itu apa. Sampai banyak korban dan itu aku melihat kuburan salib yang banyak. Di situ aku sedang duduk dengan mamiku. Mamiku itu adalah nenekku dan beliau masih hidup sampai saat ini. Tidak lama Tuhan datang memakai jubahnya yang putih, mukanya tidak kelihatan tapi bersinar, sangat bersinar sekali. Dan Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang. Tuhan memberi pesan, aku akan datang pada penutupan akhir zaman ini. Jujur, aku shock, aku merinding, dan aku sangat kaget. Masalahnya itu, aku setelah 3 hari dibaptis, aku dimimpikan seperti itu. Sampai saat ini pun aku masih shock banget dan wah, kok bisa ya? Sebenarnya saya juga mau pindah dari agama Islam ke Kristen. Cara meyakinkan orang tua bagaimana ya? Menurutku untuk meyakinkan kedua orang tuamu, yang pertama kamu harus lakukan, kamu harus berdoa dengan Tuhan, minta hikmat marifat, minta kekuatan, minta kesabaran, dan minta pemulihan untuk keluargamu. Dan jika hati kamu sudah siap, sudah kuat, kamu akan berani berbicara kepada keluargamu bahwa kamu sekarang meyakinkan Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Yang terlebih penting, kamu harus membuktikan ke keluargamu bahwa hidupmu yang sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Day in my life. Hai semuanya, hari ini adalah hari yang gembira. Aku siap-siap ke gereja karena hari Rabu aku ada foundation class. Semangat mencari Tuhan semuanya. Gak tahu kenapa setiap hari Rabu aku senang. Bukan hari Rabu aja, melainkan hari Selasa, Kamis, Rabu. Mandi. Itu memang adalah hari-hari kami untuk pergi ke gereja. Baiklah, kita sampai di gerejaku Overcomer. Lokasinya itu di samping Helens Tanjung Duren. Bagi kalian yang ingin datang menjadi jemaat, bisa banget kami welcome. Ini singkat cerita, gereja kami mengalami kebakaran. Sekarang sudah mulai renovasi. Tepat 52 hari, Project Nehemia adalah Ibu Susan, ibuku yang sangat baik. Kita lagi siap-siap penyembahan. Kita semua menyembah Tuhan. Ini kelas diberikan oleh Pak Heri Jari. Gembalanya ini kaku Pak. Entah geleng-geleng aja. Gembala kita kurus karena olahraga. Kita itu tidak boleh berpindah agama. Agama kita harus disyukuri apa adanya. Jadi begini ya Kak Hura, kita pindah agama adalah hak kita secara pribadi. Kita berhak memilih agama yang menuju keselamatan dan kebenaran. Dan untuk apa mensyukuri agama kita yang dahulu tetapi tidak menuju keselamatan dan kebenaran. Yang terlebih penting bukanlah soal agamanya, melainkan iman kita. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Pemberi keselamatan. Dialah Juru Selamat, kebenaran, dan hidup. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan Ia rela mati demi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi seperti itu ya Kak Hura. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Pilih agama jangan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dan akal. Allah Akbar. Begini ya Kak, memang kita memilih agama itu jangan memakai nafsu, tetapi memakai akal. Akal untuk memilih mana agama yang menuju kebenaran dan keselamatan. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya Kak, bukan tentang agamanya, tetapi iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Dan barang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, dia akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak, Shalom. Terima kasih atas komentarnya. Perlu kalian ketahui, yang menyebutkan kami ini kafir, justru Tuhan pakai orang-orang seperti kami untuk memaafkan, untuk memberkati orang-orang yang membenci kami. Jadi seperti itu ya Kak. Walaupun kami kafir, kami tidak ada melakukan bom bunuh diri. Jadi seperti itu ya Kak. Terima kasih atas komentarnya. Tuhan Yesus memberkati. Di Islam saya belum menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Halo Kak, Shalom. Jadi begini ya, menurut saya kebahagiaan dan ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus kita merasa tenang, kita merasa bahagia, kita merasa damai, sukacita. Semenjak saya mengikut Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya Tuhan ubahkan. Setiap hari Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa. Itu menurut saya selama saya menerima Tuhan dan Juru Selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Kak atas komentarnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya katakan ingin pindah ke agama ke ortu saya karena panggilan hati, tetapi orang tua saya menantang dan saya diawasi di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Begini ya Kak, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus cepat mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus siap dibuang dengan keluarga, dibenci dengan teman-teman, orang-orang sekitar. Kamu harus siap bayar harga mengikut Tuhan Yesus, karena mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Dulu saya hanya modal nekat. Saya mengikuti apa kata hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik, besar kasihnya, panjang sabarnya, begitu besar kasihnya. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya menderita. Puji Tuhan, saya setelah mengikut Tuhan Yesus, hidup saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan. Saya tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan selalu memelihara saya, keluarga saya, semua orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi menurut saya, kamu harus cepat ambil keputusan ya Kak. Tetap semangat menjalankan apa kata hati kamu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.